Di suatu lapangan ratusan tahun lalu, sekitar 200 orang berbaris melingkar hingga 1 kilometer lebih sambil memegang kawat besi. Ini bukan aliran sesat, bukan sekumpulan penjahat, apalagi orang iseng. Tapi terus, orang di paling ujung barisan disetrum. Gilanya, ternyata ini adalah percobaan fisika. Apa yang terjadi selanjutnya? Dan yang paling penting, gimana nasib orang-orang tadi? Oke, kita bisa tarik nafas lega karena setruman ini dilaporin cuma bikin para pendeta lompat kaget. Ya, percobaan ini tuh dilakuin sama fisikawan Prancis yang pengen nyari tahu seberapa cepat listrik bisa ngalir lewat tubuh manusia. Sebelumnya dia udah pernah ngelakuin ini ke 180 pengawal kerajaan di hadapan Raja Prancis saat itu, yang emang suka nontonin eksperimen ilmuwan. Waktu itu, hasilnya juga sama. Para pengawal lompat kaget di saat bersamaan. Fisikawan tadi pun nyimpulin kalau listrik mengalir seketika. Tapi Raja masih belum puas, makanya berbarislah 200 pendeta. Dan ya, hasil kedua penelitian ekstrim dia ini nunjukin kalau kecepatan aliran listrik itu super cepet. Oke, tapi tunggu dulu. Ada sesuatu yang aneh banget dari eksperimen ngitung kecepatan aliran listrik ini. Coba kalian bayangin, tahun 1700-an. Belum ada lampu, baterai, apalagi stop kontak. Kalau mau ngalirin listrik, gimana caranya? Mereka pakai toples, tapi bukan sembarang toples. Toples ini bisa nyimpen listrik. Oke, jadi orang zaman itu udah tahu kalau listrik bisa dihasilin dari gesekan dan bikin mesin kaca buat ngelakuinnya. Barulah listriknya dialirin ke dalam botol tadi lewat batangan logam. Muatan ini cukup buat ngasih setruman yang lumayan nyelekit, tapi nggak mematikan. Nah, toples tadi jadi cikal bakal suatu alat yang super penting dalam peradaban kita kini, kapasitor. Penyimpan muatan listrik yang ada di semua benda-benda elektronik di sekitar kita. Ya, tiap kali dokter make alat kejut jantung, dia lagi make prinsip yang sama yang bikin ratusan pendeta kesetrum ratusan tahun sebelumnya. Dari situ, berbagai percobaan listrik terus dilakuin. Ada percobaan pakai layang-layang, penemuan baterai, hingga akhirnya lampu pertama nyala dan malam pun jadi terang. Pengetahuan umat manusia soal benda yang tadinya misteri ini terus bertambah. Dan hari ini listrik udah jadi bagian yang gak bisa lepas dari kehidupan kita. Udah banyak kendaraan, bahkan pertanian dan peternakan yang udah make listrik. Dan mungkin masa depan kita juga bakal makin bergantung sama listrik. Tentunya yang sumbernya dari energi terbarukan. Dalam jangka panjang, listrik itu lebih murah dan lebih bersih dibanding sumber-sumber energi lain. Dengan sumber daya yang lebih berlimpah, mimpi-mimpi gila umat manusia pun bisa tercapai. Dan buat mempercepat itu semua terwujud, kita bisa mulai beralih ke listrik dari sekarang. Mungkin kita harus ngucap terima kasih sama 200 pendeta tadi yang, dalam tanda kutip, udah berkorban. Umat manusia jadi makin ngerti soal listrik sampai akhirnya kita bisa nonton video ini. Dan seperti biasa, terima kasih.